Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat dimanapun berada senantiasa mendapat lindungan Allah, mendapat rahmat Allah, dimudahkan segala urusannya, disukseskan, dilimpahkan, dimurahkan rizkinya, dan dijaga, dihindarkan dari segala mara bahaya, dan selalu ditetapkan iman dan Islamnya dan diberi keistiqomahan dalam menempuh kehidupan di dalam dunia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, pada konten kali ini saya akan menyampaikan hal yang berkenaan dengan keutamaan berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana permintaan dari saudara Sinar Mentari yang memberikan pertanyaan atau memohon untuk dijelaskan tentang keutamaan amalan puasa di 9 hari pada bulan Dzulhijjah. Insya Allah sesuai dengan kemampuan kami, saya akan menyampaikan hal itu. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Dzulhijjah atau bulan haji, bulan besar, istilah orang Jawa menyebutnya. Sebenarnya tidak hanya identik dengan hari raya Idul Adha atau kurban maupun ibadah haji saja. Namun banyak ragam amalan yang bisa dilakukan oleh umat Islam, khususnya di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Karena apa? Mengingat bulan Dzulhijjah merupakan salah satu bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 36 yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah mempunyai banyak keutamaan tersendiri. Nah, di antara keutamaannya yaitu berpuasa bulan Dzulhijjah, yang mana pahalanya atau keutamaannya yaitu pahala dilipat gandakan. Umat Islam akan mendapatkan pelipatan pahala ketika memperbanyak ibadah dan berpuasa di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ahabba ilallah ayat ta'ab
badalahu fiha min asri dzil hijjah ya'dilu siyamu kulli yaumin minha bisiyami sanah wa qiyamu kulli lailatin minha biqiyami lailatil qadr. Artinya, tidak ada hari-hari yang lebih Allah sukai untuk beribadah selain 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 1 hari berpuasa di dalamnya setara dengan 1 tahun berpuasa. 1 malam mendirikan sholat malam setara dengan sholat pada malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kedua, penghapusan dosa. Menjalani ibadah puasa sunnah pada tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah mampu membantu umat Islam menghapus dosa selama 2 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafat ahtasibu 'ala Allah ayyukafara sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dah. Wa siyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukafara sanata allati qablah." Puasa Arafah 9 Dzulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun akan datang. Puasa Asyura 10 Muharram akan menghapuskan dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Menurut mayoritas ulama, dosa-dosa yang dihapus karena puasa Arafah yaitu dosa-dosa kecil. Seperti keterangan Imam Nawawi dalam Syarah Muslim juz 3 halaman 113. Yang ketiga, hari pembebasan dari siksa neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aqsar min ayyu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu summa yubahi bihimul malaikata fayaqul ma arada haula." Tidak ada hari di mana Allah membebaskan hamba dari neraka lebih banyak daripada hari Arafah. Dan sungguh Dia mendekat lalu membanggakan mereka di depan para malaikat dan berkata, "Apa yang mereka inginkan?" Hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah banyak sekali amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan. Di antara amal-amalannya yaitu berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lebih diutamakan untuk umat Islam berzikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi bulan Dzulhijjah adalah bulan zikir. Zikir yang dianjurkan untuk diperbanyak adalah pembacaan takbir, tahlil, dan tahmid. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil,
takbir dan tahmid. Hadis riwayat Imam Ahmad. Status hadisnya sahih. Kemudian amalan yang lain adalah berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada wangi minyak kasturi. Hadis muttafaqun alaih. Kemudian amalan yang lain, perbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Qur'anu afdolul dzikr. Al-Quran adalah sebaik-baik zikir. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah sahih. Dan juga bersedekah. Karena kata-kata atau permohonan orang yang akan meninggal itu adalah meminta ditangguhkan kematiannya supaya bisa bersedekah. Seperti di dalam firman Allah surat Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Al-Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Kemudian amalan yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah tanggal 10 yaitu kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurban merupakan ibadah yang sangat disyariatkan atau ibadah yang disyariatkan setahun sekali dan dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah saja. Bagi orang yang mampu di bulan Dzulhijjah sangat dianjurkan untuk melakukan berkurban. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkurban seperti kita kurban, maka sungguh dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian amalan selanjutnya yang dianjurkan dan diwajibkan bagi orang yang mampu di bulan Dzulhijjah yaitu melakukan atau melaksanakan ibadah haji. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Hajju Ashhuru Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang tertentu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197.
Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibnu Abbas, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Tidak ada hari di mana satu amal salih lebih dicintai Allah melebihi amal salih yang dilakukan di 10 hari ini. 10 pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah?" Nabi SAW bersabda, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan tidak ada satupun yang kembali mati dan hartanya diambil musuh. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim menyatakan, pada hari-hari awal Dzulhijjah disunnahkan untuk berpuasa. Puasa termasuk amalan yang paling utama. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, Imam Nawawi juga kemudian memberikan dalil sahih mengenai syariat puasa tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Dari Hunaidah ibn Khalid, dari istrinya, dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, Rasulullah biasa berpuasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, berpuasa di hari Asyura, berpuasa 3 hari di setiap bulannya, puasa Senin pertama dan juga hari Kamis di setiap bulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Nasai. Imam Ahmad dan Nasai menambahkan, dan 2 Kamis. Keterangan dalam kitab Al-Majmu' halaman 387 jilid 6. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari yang mulia saat dimana datang pengampunan dosa dan pembebasan diri dari siksa neraka. Pada hari tersebut disyariatkan amalan yang mulia, yaitu berpuasa. Puasa ini disunnahkan bagi orang yang tidak berhaji. Keutamaan puasa Dzulhijjah menurut riwayat Ibnu Abbas dari hadis Nabi Muhammad SAW nomor 1. Tanggal 1 Dzulhijjah Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. 2. Tanggal 2 Dzulhijjah Allah mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan yang menelannya. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka akan dapat pahala seperti pahala orang beribadah kepada Allah selama 1 tahun penuh tanpa celah atau kemaksiatan. Sama sekali. Nomor 3, tanggal 3 Dzulhijjah Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah mengabulkan doa-doanya. 4. Tanggal 4 Dzulhijjah hari kelahiran Nabi Isa alaihissalam.
Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka akan dijauhkan dari kesengsaraan, kemiskinan, serta pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. 5. Tanggal 5 Dzulhijjah, hari kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka dia akan terbebas dari sifat munafik dan diselamatkan dari siksa kubur. 6. Tanggal 6 Dzulhijjah, hari di mana Allah memberikan kebaikan terhadap Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah memberikan rahmat kepadanya dan tidak akan mendapatkan siksa untuk selamanya. 7. Tanggal 7 Dzulhijjah, Allah menutup pintu-pintu neraka jahanam dan tidak dibuka sehingga melewati hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang berpuasa pada hari tersebut, maka Allah akan menutup 30 kesulitan yang akan menimpanya dan membuka 30 kemudahan untuknya. 8. Tanggal 8 Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa pada hari Tarwiyah akan mendapatkan pahala yang tak terkira dan hanya Allah semata yang mengetahuinya. 9. Tanggal 9 Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa pada hari Arafah, Allah akan menghapuskan dosa 2 tahun, yaitu tahun sebelumnya dan tahun sesudahnya. Al-Hadis. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Wal'afu minkum, wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.